Film ini berjudul Bula yang akan menceritakan seorang pekerja laundry bernama Meldy, sosok penuh rahasia dan juga mengarah ke psikopat, bahkan memiliki kebiasaan di luar Nurul. Seperti apa? Mari kita simak alur ceritanya. Film akan berfokus pada orang bernama Meldy yang bekerja di salah satu laundry. Dia tinggal bersama lelaki bernama Manuel yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Meldy ini selalu memakai baju cucian orang lain dan membawanya ke rumah untuk dipakaikan pada Manuel juga, di mana hal itu dia gunakan sebagai fantasi cosplaynya saat dia memaksa Manuel untuk olahraga sebelum dibawa kembali. Bakit ang bagal pa rin? Meski begitu, Meldy termasuk orang yang rajin bekerja. Di sana dia bekerja bersama Ibu Gloria sebagai pemilik usaha laundry. Tempat ini juga memiliki banyak pelanggan tetap, salah satunya pelajar bernama Shirley. Sebagai wanita berpengalaman meskipun ditutupi, Ibu Gloria menyadari bahwa Shirley sedang mengandung. Setelah itu Meldy mengantarkan baju ke tempat pelanggan bernama Celine. Ketika berada di depan pintu apartemen, dia mendengar suara Celine sedang berolahraga. Sepulangnya Meldy mendapat cucian dari seorang dokter. Dia langsung membawa lalu memakainya di rumah untuk dikenakan saat akan olahraga bersama Manuel. Berbagai cara telah dilakukan namun burung puyuh Manuel tidak bisa berdiri tegak. Dengan kecewa Meldy keluar dan saat itu seseorang menawarkan tumpangan yang tentunya cuman speak doang. Sakay ka? Ipapatingin sana ko sa'yo eh. Esoknya Meldy kembali bekerja seperti biasa. Ketika itu Ibu Gloria tidak bisa menemaninya karena dia akan mengambil tambahan baju cucian. Dia membutuhkan banyak uang untuk biaya anaknya bernama Albert kuliah. Saat itu juga berita ramai memperbincangkan meninggoinya seorang lelaki di mana pelakunya belum ditemukan. Suatu hari seorang polisi bernama Jacob mengantarkan cucian. Jacob ini kekasihnya Celine yang di awal cerita tadi. Di sini Meldy tampak terpesona akan karisma yang dimiliki Jacob. Ingat po, Mr. Palma. Meldy po. Ketika memeriksa cucian, Meldy menemukan kunci apartemen milik Jacob. Dia langsung menunggu kesempatan mereka pergi untuk masuk ke apartemennya. Di situ Meldy merasa bebas mengenakan satu persatu baju Celine. Bahkan Meldy tidak bisa menahan rasa ingin olahraganya sambil memeluk foto Jacob. Dia olahraga sendiri dengan jarinya sampai ketiduran. Meldy terbangun mendengar suara Jacob serta Celine datang. Dia bersembunyi dan menyaksikan Jacob olahraga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Meldy untuk kembali memainkan jarinya. Keesokannya Meldy terus mengikuti kemanapun Jacob pergi. Dia juga meniru kegiatan Jacob yang dia lakukan dengan Manuel. Dia sangat terobsesi oleh Jacob sampai-sampai Meldy melakukan olahraga sambil membayangkan semua yang dilakukan Jacob dengan Celine. Alam ko masarap siya. Ibu Gloria yang telah bekerja keras kembali diminta uang untuk kuliah oleh Albert sambil memberikan cucian. Melihat sikapnya membuat Meldy cukup kesal. Tidak selang lama seorang lelaki, sebut saja Bapak Agen, datang membawa cucian. Ketika Meldy memeriksa baju, dia mendengar percakapan telepon yang membahas tentang Celine. Mendengar itu Meldy teringat saat pertama kali dia mengirim baju yang ternyata Celine telah berselingkuh dengan agen ini. Setelah itu Dede Shirley datang dan dia nampak kurang sehat. Ko na bahala dito, dadalhin ko siya sa klinik, ha? Meldy kembali mengirimkan baju ke apartemen Celine. Saat itu Celine menanyakan apakah Meldy mempunyai kenalan yang bisa kerja bersih-bersih. Seketika Meldy menawarkan dirinya. Di sudut ruangan tersimpan banyak sabun dari hasil endorse Celine yang seorang artis. Di sini Meldy terus memuji Celine di mana dia juga ingin seperti Celine yang seorang artis. Sepulangnya Meldy mendapat kabar bahwa Shirley telah meninggoy dari orang tuanya yang ternyata tidak mengetahui bahwa Shirley sedang mengandung. Mereka hanya tahu Shirley mengalami infeksi saja. Di sini kita akan tahu betapa berbedanya Meldy setelah mengetahui Shirley meninggoy. Dia yang memiliki kartu nama lelaki yang bertanggung jawab atas semuanya langsung menemuinya dan berpura-pura menjadi pasien. Meldy menanyakan pelihara Shirley, namun seolah tidak bersalah lelaki ini menjawab bahwa sudah menjadi hal biasa terjadi pada wanita yang mengeluarkan paksa dedeknya. Di sini Meldy melakukan sesuatu yang tidak terduga sampai lelaki ini meninggoy.
Hari berikutnya Albert kembali marah-marah meminta uang sambil memberikan lagi cucian dan tidak mengerti keadaan sambil mendengar berita tentang meninggoinya seorang lelaki. Ketika Meldy memeriksa cucian Albert, dia terpikir untuk menjebaknya menjadi tersangka atas apa yang dia lakukan. Tidak berselang lama Jacob datang memberikan cucian. Saat itu Meldy menanyakan perkembangan penyelidikan dan Jacob menjawab hampir menyerah karena tidak ada sedikit pun petunjuk. Meldy langsung memberikan barang Albert dan apa yang dimiliki Albert sama seperti alat yang digunakan Meldy. Dengan ini Jacob langsung mencurigainya lalu memfoto barang Albert. Meldy, pwede bang pa-picture? Thank you ah. Paginya Meldy mengirim kembali baju ke apartemen Celine. Saat dia pergi, Meldy mengikutinya di mana Celine pergi ke apartemen bapak agen. Dia melihat Celine olahraga dan tanpa lama-lama Meldy langsung meninggoikan keduanya, lalu menyimpan celana Albert. Jacob merasa sedih melihat kekasihnya meninggoy seperti itu dan di sisi lain Ibu Gloria pun menangis karena Albert dibawa oleh petugas. Setelah semuanya ini, kini Jacob dan Celine menjadi sangat dekat. Bahkan semakin hari mereka sudah seperti kekasih. Keinginannya untuk berolahraga dengan Jacob telah terpenuhi. Meldy langsung membuat Manuel meninggoy lalu dibuang ke sungai. Sekarang kita diperlihatkan masa lalu yang ternyata Manuel ini bos dari Meldy yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Meldy mengetahui sebuah kenyataan di mana Manuel sering memaksa olahraga bersama anaknya bernama Loren. Mengetahui itu dia juga malah ingin di posisi Loren. Saat Loren menceritakan semuanya, Meldy malah semakin ingin di olahraga Manuel. Saat itu Meldy membuat Loren meninggoy agar dia tidak ada saingan sehingga Manuel meririknya. Namun ketika Meldy mengajak Manuel olahraga, dia malah ditolak mentah-mentah. Hal itu membuat Meldy kesal dan memilih menghajar Manuel yang membuat kondisinya seperti ini. Beberapa bulan kemudian Meldy menjadi pengelola laundry sekaligus istri Jacob yang sedang mengandung. Jacob mendapat telepon memberitahu bahwa tubuh yang ada di sungai itu adalah Manuel, di mana selama 5 tahun dikabarkan menghilang bersama anaknya yaitu Loren. Di malam hari Meldy melihat seorang pelanggan cuci baju sebagai Loren. Dia langsung menghajarnya hingga meninggoy dan kejadian itu dilihat langsung oleh Jacob. Meldy? Dengan ini dia menyadari bahwa pelaku selama ini adalah Meldy. Ketika itu Meldy langsung menghajar Jacob hingga membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa seperti Manuel. Bahkan dia kini menjadi pengganti Manuel sepenuhnya, sedangkan Meldy terbebas dari semua perbuatannya. Film pun selesai.